Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Farid Murtado, merupakan salah satu pendidik di SMP Negeri 1 Patimuan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil aksi nyata topik 2, Kurikulum Merdeka Belajar. Pada topik 2 ini, saya melakukan aksi nyata membuat penerapan strategi kurikulum merdeka, yaitu melakukan asesmen diagnostik. Bagaimana? Kita saksikan paparan berikut ini. Aksi nyata yang saya lakukan pada topik 2 ini adalah membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas, yaitu melakukan asesmen diagnostik. Seperti apa kegiatannya? Kita saksikan. Sebelum kita menyaksikan aksi nyata saya, asesmen diagnostik merupakan suatu penilaian atau asesmen kurikulum merdeka yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kemudian kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan model belajar peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik yang beragam. Ini sumbernya adalah Kemendikbud nomor 719/P/2020. Aksi nyata ini adalah saya melakukan asesmen diagnostik dengan suatu inovasi, yaitu asesmen diagnostik card, suatu aplikasi asesmen diagnostik dengan scan barcode di kartu siswa yang nantinya siswa menggunakan aplikasi di HP kemudian di scan. Selayang pandang ADC atau asesmen diagnostik card yang saya lakukan di kelas, ini merupakan suatu inovasi asesmen diagnostik yang memberi pengalaman kepada murid yang berkesan dalam mengerjakan soal asesmen, yaitu nanti murid menggunakan HP dan diberi kartu ADC untuk kemudian di-scan melalui aplikasi ADC dan APK yang nantinya akan saya share di grup. Kemudian akan muncul soal asesmen diagnostik itu sendiri dan kemudian murid mengerjakannya. Kenapa saya melakukan ini atau tujuan ADC itu sendiri itu apa? Yang pertama adalah mengenalkan kepada murid bahwa teknologi ini semakin berkembang. Yang kedua, memberikan pengalaman berbeda dan berkesan kepada murid saat mengerjakan soal. Lalu yang ketiga adalah memberikan daya tarik kepada murid agar antusias saat mengerjakan soal. Kemudian bagaimana langkahnya? Yang pertama, saya berdiskusi dengan teman atau rekan guru sesama matematika. Kemudian setelah saya berdiskusi, saya buat soal yang mengukur kemampuan awal siswa tentang matematika itu sendiri, kemampuan dasar, bilangan, aljabar, dan geometri, yang saya buat soal high order thinking skill. Kemudian setelah saya pastikan itu sudah benar sesuai dengan tujuan, saya membuat aplikasi asesmen diagnostik card itu sendiri. Kemudian setelah saya soal dibuat, kemudian aplikasinya dibuat, kemudian saya uji cobakan, saya cek hasilnya bagus atau tidak, baik atau tidak, nyaman tidak untuk siswa. Kemudian saya praktikkan di kelas terhadap siswa, lalu dilakukanlah evaluasi dengan sesama guru atau umpan balik yang diberikan oleh murid. Kemudian proses asesmen diagnostik di dalam kelas. Nanti yang pertama adalah murid menyiapkan HP dan kartu asesmen diagnostik card yang nanti diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, murid itu men-scan kartu yang ada di tangannya menggunakan HP. Setelah di-scan, murid itu dibawa atau dialamatkan ke surel link Google Form yang membuat soal asesmen diagnostik.
kali ini saya akan bagikan ADC yang kemarin saya bahas ya di WA Group. ADC itu kepanjangan dari Assessment Diagnostika. Sudah install aplikasinya? Coba sekarang dibuka aplikasinya. Perasaan saya saat melakukan ADC adalah sedikit terburu-buru karena waktu hanya terdapat 60 menit. Saya sangat senang dan gembira saat mengerjakan asesmen diagnostika aplikasi ADC. Saya menjadi tahu cara mengerjakan tugas dari aplikasi tersebut. Lumayan kesulitan karena ada beberapa soal yang saya tidak ketahui. Sulitnya dia sinyalnya jelek itu, jadi sulit. Oke. Sedikit kesulitan karena sinyalnya jelek.